Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ombudsman Banten menyayangkan keterlambatan petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru. Dampak perang Iran dan Israel, 11 WNI dipulangkan. Jelang kualifikasi Piala Asia, Timnas Putri Indonesia jalani sesi latihan bersama. Sistem penerimaan murid baru tahun ini mengalami perubahan. Namun banyak warga mengeluhkan perubahan kebijakan baru ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Masyarakat mengeluhkan perubahan jalur zonasi menjadi domisili yang faktanya ternyata tidak menggunakan sistem jarak antara tempat tinggal calon siswa dengan sekolah. Banyak orang tua yang mengeluh karena meski jarak rumah mereka dekat dengan sekolah, namun anaknya tidak diterima. Hal ini bukan tanpa alasan. Polemik dan kebingungan di masyarakat diakibatkan oleh keterlambatan penerbitan petunjuk teknis atau Juknis SPMB yang seharusnya jika menurut Permendiknasmen harus diterbitkan 2 bulan sebelum pembukaan. Namun Banten baru menerbitkannya pada tanggal 28 Mei atau kurang dari sebulan sebelum pembukaan pada tanggal 16 Juni. Pihak Ombudsman Perwakilan Banten sangat menyayangkan adanya keterlambatan tersebut. Pihaknya mengaku sudah menanyakan keterlambatan tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Secara tertutup ini juga menimbulkan kecurigaan. Ada apa sih kenapa ditutupin? Sehingga Ombudsman sendiri mendorong agar pelaksanaan PPDB ini dilakukan, SPMB ini dilakukan secara terbuka. Dan yang ketiga, selama ini di Banten juga sudah dilakukan SPMB secara terbuka. Sehingga sebenarnya masyarakat sudah tahu bahwa selama ini mereka bisa membandingkan, bisa melihat pergerakan. Nah, saat ini mereka tidak mendapatkan hal itu. Jadi wajar jika muncul pertanyaan atau keluhan dari masyarakat terkait dengan PPDB yang dilakukan secara tertutup. Sekali lagi, Ombudsman memandang bahwa PPDB atau SPMB yang dilakukan secara terbuka itu lebih baik. Pihak Ombudsman memberikan saran dan rekomendasi kepada dinas terkait untuk melakukan perbaikan sistem penerimaan siswa baru. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Seorang pria muda yang telah mengenyam pendidikan hingga S2 asal Kabupaten Lebak ini bisa menjadi sosok inspiratif. Meski pernah mengenyam pendidikan tinggi, Mupren warga kampung Citundun Masjid, Desa Banjarsari, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, tidak malu untuk beternak kambing dan domba. Bahkan saat ini usahanya pun tergolong sukses. Sejak awal merintis hingga kini, ia memiliki berbagai jenis domba dan kambing yang dapat ditawarkan kepada pembeli. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, ia juga berhasil mengembangkan jenis hewan ternaknya seperti sapi dan kerbau. Mupren menceritakan kisah sukses bisnis peternakan domba dan kambing itu berawal dari hobinya terhadap kambing sejak duduk di bangku SMP saat dirinya sering diajak mengembala kambing oleh sang kakek. Mupren mengatakan setelah dirinya lulus perguruan tinggi, dirinya melihat peluang yang menjanjikan pada bisnis ternak domba dan kambing. Tak tanggung-tanggung penghasilannya kini mencapai ratusan juta rupiah dalam setahun. Maksud ininya apa ke depannya gitu kayaknya bagus ini apa lihat pasarnya gitu kan. Ditambah ya udah tahu gitu kan untungnya gitu. Makanya daripada cari kerja kemana-mana gitu kan, ke Jakarta apa kemana gitu. Mendingan bikin usaha sendiri lah. Walaupun kelihatan ya dekil gitu kan. Berarti dari tahun berapa itu mulai usaha ini? Mulai usaha serius itu tahun 2017.
Mupren menjelaskan menjual hewan ternaknya dengan menggunakan berbagai macam metode jejaring sosial, bahkan diyakini semakin ahli memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran domba dan kambing tersebut. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. 11 warga negara Indonesia yang sebelumnya bermukim di Iran tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pemulangan ini dampak dari konflik Iran dan Israel yang sudah berlangsung lebih dari 1 pekan. Proses pemulangan sempat terkendala karena banyak jalur penerbangan yang ditutup. 11 WNI tiba di tanah air dengan menggunakan penerbangan komersial maskapai Turkish Air. Seharusnya ada 29 WNI yang akan dipulangkan, namun 18 WNI lainnya mengalami keterlambatan akibat penerbangan terganggu dan rencananya akan menggunakan maskapai Qatar Airways. Menurut Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, upaya evakuasi terhadap WNI akan terus dilakukan. Dan 97, sebagaimana sudah pernah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri sebelumnya, mereka sudah kita evakuasi dari Iran, Teheran dan beberapa kota di sekitarnya menuju ke perbatasan Azerbaijan menuju Baku untuk kemudian kita lakukan proses evakuasi. Dan situasi yang terjadi di sana masih sangat fluid, masih sangat dinamis. Namun demikian kita pemerintah Kementerian Luar Negeri dengan bekerjasama beberapa kementerian lain. Menurut salah satu WNI yang dipulangkan, saat ini akses jaringan internet di Iran sulit diakses. Menurutnya, jarak dari tempat tinggal dengan lokasi penyerangan hanya sekitar 10 menit. Banyak drone yang lewat di atas tempat tinggalnya sehingga membuatnya ketakutan. Karena pemerintah Iran sudah mengkondisikan bahwa ini negara dalam kondisi perang. Jadi beberapa akses dipersulit, misalnya internet itu dinasionalisasi katanya ya. Jadi situs-situs luar itu tidak bisa dibuka, hanya situs-situs atau aplikasi yang buatan dalam negeri aja yang bisa dibuka. Ya, yang lokal. Mereka menyebut nasionalisasi internet. Upaya evakuasi para WNI terus dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dengan cara bertahap. Total sudah ada sekitar 97 WNI yang berhasil dievakuasi ke wilayah perbatasan. Ariel Maradus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.